Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, mungkin kalian membukanya nggak selamat malam ya. Mungkin pagi-pagi juga bisa, berarti selamat malam, selamat pagi, selamat sore, ya dan selamat makan. Oke, di sini Mimin mohon maaf ya karena baru buat videonya sekarang karena beberapa waktu yang lalu Mimin ada kesibukan yang lain ya. Tapi tidak masalah, kita mempunyai grup Telegram yang kita bisa akses ya, yang kita bisa akses untuk informasi-informasi sosialisasi PPDB khususnya di SMA Negeri 2 Demak ya. Oke, jangan lupa ajak juga teman kalian yang belum gabung di SMA Negeri 2 Demak Telegram kita ya, di grup Telegram kita melalui link yang sudah kita bagikan ya sebelumnya. Nah, di dalam video ini nanti mungkin videonya akan panjang banget ya, akan panjang banget Mimin buat. Oleh karena itu nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa part. Dan videonya juga ini karena Mimin pribadi yang membuat ya, nanti di upload di kanal YouTube-nya Mimin. Oke, nanti juga SMA 2 punya YouTube ya, punya channel YouTube yang bisa kalian akses ya, nanti linknya akan kami bagikan. Untuk kaitannya dengan PPDB dan YouTube SMA Negeri 2 Demak, maka akan secara resmi nanti dipublikasikan oleh ketuanya ya, ketua PPDB-nya. Nah, sebelum kita mulai, Mimin garis bawahi ya. Di sini Mimin baru 3 kali rapat dengan beberapa program dari pemerintah ya, dari provinsi maksudnya. Dari provinsi itu yang pertama baru ada rapat di beberapa bulan yang lalu. Itu saja belum ada penetapan-penetapan. Kemudian 2 rapat lagi itu tentang zonasi dan zonasi khusus ya. Jadi untuk teknis pendaftaran itu belum ada dari Telkom langsung, itu belum ada. Nah, terus lalu bagaimana? Yang penting kan juknisnya sudah ada, kita patuhi juknis saja. Juknis itu kan sudah sesuai dengan pergub ya. Pergubnya sudah sesuai. Jadi kita sebagai acuan juknis saja. Kalau juknisnya direvisi, ya nanti akan Mimin revisi lagi ya. Mimin juga mohon maaf, Mimin juga manusia, memiliki kesalahan. Kalau ada kesalahan nanti Mimin langsung perbaiki. Nah, kita ke tanggal-tanggal pentingnya ya. Tanggal-tanggal penting di sini kalian juga bisa mengaksesnya. Ini adalah halaman PPDB SMA Negeri 2 Demak. Linknya sudah ada di Telegram. Bagi yang belum masuk Telegram, silahkan bisa join di grup Telegram kita. Yang pertama, penetapan zonasi ini sudah kami lakukan ya, sudah kami lakukan. Kemudian publikasi. Nah, ini publikasi sampai tanggal 16 Juni 2021 kalau belum ada perubahan ya. Jadi kalau sekarang itu tanggal 30 ya. 30 Mei 2021 berarti masih masa-masa publikasi PPDB. Nah, salah satu media untuk publikasinya adalah video ini. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung di Telegram ya, atau di komentar di kolom komentar di bawah. Kemudian verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token, yaitu tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021 yang di sini ya, 14 Juni sampai dengan 19 Juni 2021. Ini berbeda dengan tahun yang lalu, bahwa kalau tahun yang lalu itu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu tidak di awal, melainkan pada saat unggah berkas ya, unggah berkas dan atau pada saat daftar ulang itu diverifikasi. Nah, kalau sekarang verifikasinya ada di depan nih, tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Juni
Nah, nanti kalian akan diverifikasi berkasnya, lalu akan mendapatkan token. Kalau tidak ada perubahan, ya ini digarisbawahi, kalau tidak ada perubahan, nanti verifikasi berkas dan pendaftaran, verifikasi berkas dan tokennya, ya verifikasi berkas ini kalian akan ke SMA Negeri 2 Demak, datang ke SMA Negeri 2 Demak ya, karena salah satu tugas dari panitia PPDB di Satuan Pendidikan itu menyediakan layanan bantuan dan pengaduan. Jadi kalian ke SMA Negeri 2 Demak dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Saya ulangi, datang ke SMA Negeri 2 Demak dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Ya, apa itu protokol kesehatan COVID-19? Yang pertama, kalian datang harus menggunakan masker, itu wajib. Yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan SMA Negeri 2 Demak. Lalu yang kedua, nanti kamu akan dicek suhunya di sana, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Lalu kamu harus mencuci tangan dulu. Mencuci tangan sudah disediakan di depan. Ya, datang 14 sampai tanggal 19. Ya, boleh tanggal 14, boleh tanggal 19 Juni 2021. Oke, ini tanggal-tanggal dulu ya. Lalu setelah kamu mendapatkan token, nanti akan didaftarkan oleh panitia, dalam hal ini operator, yaitu tanggal 21 Juni sampai dengan 24 Juni ya. 21 Juni sampai 24 Juni pukul 16 jam 4 sore ditutup ya. Kalau bisa nanti kita akan mendaftarkan ya sedini mungkin. Oke. Untuk SOP-nya sedang kita godok ya. Jadi nanti tunggu saja. Kita tanggal-tanggalnya dulu. Kemudian evaluasi atau pemeringkatan dan penyaluran yaitu 25 sampai 26. Dalam tanggal ini itu data kalian akan namanya di ranking ya, di ranking lalu disalurkan. Itu tanggal 25 sampai 26. Ini oleh sistem. Ya, yang menyalurkan sistem, kalian hanya memantau saja. Oke. Kemudian pengumuman yaitu 26 Juni ya. 26 Juni maksimal jam 23.59 ya. Lalu daftar ulang 28 Juni sampai dengan 2 Juli. Nah, kalian masuknya yaitu 12 Juli 2021 jika dinyatakan diterima di SMA Negeri 2 Demak. Ya, itu untuk tanggal-tanggalnya. Silahkan kalian bisa catat ya, dicatat di HP kalian masing-masing tanggalnya, diberi notifikasi ya supaya tidak lupa. Oke, ini tanggal-tanggal penting nih ya. Setelah itu kita kalau sekarang kan ini masih 21 Mei sampai dengan 16 Juni ya, yaitu masih masa-masa sosialisasi. Nah, setelah ini yang terdekat adalah verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token. Ya, di sini Mimin punya pandangan kenapa sih verifikasi berkas itu harus diverifikasi ya. Ya, supaya keabsahannya itu terjamin ya. Supaya keabsahan datanya itu terjamin, makanya harus diverifikasi oleh panitia tentunya. Ya, jika tidak ada perubahan. Nah, kita lanjut, berkasnya apa saja yang nanti akan diverifikasi oleh tim ya. Kita lihat di sini mana tadi? Sebelum ke berkas-berkas, kita lihat dulu jalur-jalur pendaftarannya. Iya, sorry, Mimin lupa ya. Kita lihat dulu jalur-jalurnya apa saja. Nah, jalur-jalurnya apa saja. Mimin sudah siapkan di sini tampilannya. Ada apa ini, suara apa tadi? Oke. Oh iya, ada Telegram masuk. Oke.
Mimin sudah siapkan di sini. Nah, ini dia ya, tampil ya. Ini adalah berkas-berkas yang Mimin terima. Kalian bisa, mungkin ada yang sudah mendapatkan yang seperti ini ya. Nah, di sebelah kiri itu ada cuknis dari provinsi ya, cuknis dari provinsi. Yang sebelah kanan ini juga ada sosialisasi juga, ini dari provinsi. Nah, yang di sebelah kanan itu untuk memvisualisasikan saja, untuk memvisualisasikan, aduh susah nih, memvisualisasikan apa yang ada di sebelah kiri supaya mudah dipahami oleh masyarakat ya. Ya, kita lanjut ke jalur PPDB-nya. Ya, jalur PPDB-nya yaitu ada 4 ya, yaitu jalur yang pertama itu zonasi, kemudian ada jalur afirmasi, lalu ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian ada jalur prestasi ya. Adapun untuk zonasi khusus tetap masuk ke zonasi ya, zonasi khusus. Lalu kuotanya berapa saja ya? Kuotanya berapa nih? Kita lihat untuk di jalur zonasi. Oke, sorry. Untuk di jalur zonasi itu paling sedikit 55%, sudah termasuk zonasi khusus. Apa itu zonasi khusus? Zonasi khusus adalah wilayah yang tidak memiliki SMA negeri maupun SMK negeri ya. Jika wilayahnya terdapat SMK negeri, berarti itu bukan masuk wilayah zonasi khusus, atau blank blank apa tadi ya, blank blank spot ya. Iya, kelihatannya itu, mohon maaf kalau mimin salah atau keliru ya. Nah, lalu ada prestasi itu paling banyak 20% ya. Kemudian ada afirmasi paling sedikit 20%. Kemudian ada perpindahan tugas orang tua atau wali ya, paling banyak 5%. Untuk visualisasi atau apa namanya ya, studi kasusnya nanti akan mimin buatkan ya, supaya lebih mudah lagi. Ini baru video pertama, jadi untuk video-video berikutnya akan mimin bagi di Telegram. Kemudian kita zonasi dulu ya, ke zonasi ini. Zonasi tadi adalah apa, paling sedikit 55% kuotanya, 55%. Ini banyak ya, banyak, separuh lebih dari total yang daya tampungnya itu 55%. Wah, ini banyak. Jadi zonasi ini yang terdekat ya, yang terdekat dari sekolahan itu dilihat dari titik ordinat ya, dari titik ordinat sekolah dan titik ordinat siswanya. Nanti tahunya titik ordinat bagaimana ya, kalian bisa cari di map ya, di map. Nah, zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak atau radius domisili sesuai alamat pada kartu keluarga ya. Jadi alamat sesuai dengan domisili kartu keluarga dengan satuan pendidikannya yang ditetapkan oleh kepala dinas. Ya, misalkan ya, ini coba mimin visualisasikan di sini ya. Coba. Iya. Oke. Tampil ya. Oke, ini tampil. Ini adalah Google Map yang mimin gunakan untuk simulasi ya. Kok nggak ada internet? Bentar. Oke. Mana SMA 2? Oke. Kita cari dulu ya. Mana nih SMA 2-nya nih? Sekitar sini ya, sekitar sini kita lihat. Kan alun. Oke, ini sudah ketemu ya. Mana tadi? Ini dia SMA 2-nya di sini ya. Ini SMA 2. Nah, jadi akan diukurnya dari gerbang SMA 2 yaitu di sini. Di sini ya, SMA 2.
Lalu berdasarkan alamat KK kalian ya. Alamat KK kalian itu mempunyai koordinat ya tentunya. Misalkan kalian ada di mana ya? Di daerah misalkan di daerah sini nih. Di daerah Cabean ya. Nah, misalkan di sini. Set Balai Desa Tempuran. Ini di sini nih dekat Balai Desa Tempuran ya. Nah, dari sini ya. Di sini ada koordinat ya. Jadi nanti kalian akan kalau tidak ada perubahan ya. Jadi kalau tidak ada perubahan nanti kalian akan menggunakan koordinat titik rumah kalian. Kemudian akan diukur dari sini ke gerbang SMA Negeri 2 Demak. Ya. Kita ukur jarak dari sini. Ya. Dari sini ya. Kemudian kita tarik ke gerbangnya SMA Negeri 2 Demak. Mana tadi? Aduh, hilang. Oke, mana tadi? Oke, kita cek saja di sini ya. Oh, di sini. Oke. Nah, dari sini nih. Itu bisa tarik. Oke. Ini ada kelihatannya jaraknya adalah 1,8 km ya, 1,8 km. Jadi dari titik sini, dari titik rumah tempat tinggal kamu sampai ke sini itu jaraknya 1,9 ya, 1,9 ya, 1,9 km. Nah, jadi begitu caranya ya. Kalian juga bisa ngukur sendiri lewat apa namanya? Aplikasi Google Map ya. Paling enak itu menggunakan komputer atau laptop ya. Kita bisa tahu jaraknya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk simulasi jaraknya itu bagaimana. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, misalkan rumah kamu dekat sini di sini nih ya, di sini. Oke. Mana tadi SMA 2-nya? Oke, ini SMA 2 nih. Ini di SMA 2. Oke, terus jaraknya di alun-alun sini ya, di alun-alun ya. Oke, di alun-alun. Kita cek saja dari sini ukur jarak. Ukur jarak dari sini ke SMA 2. Ini hilang lagi nih SMA 2. Ini sini. Oke, klik saja. Jaraknya adalah 1,8 km berarti ya. Dari sini ke sini. Ya, jadi begitu cara mengukurnya. Itu sudah sesuai dengan juknis ya. Juknisnya mana tadi? Ini dan mana lagi satunya? Nah, dan ini. Ya, titik koordinat sekolah ya. Berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Kemudian diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB ya, ini yang paling penting ya. Jadi diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat itu 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi misalnya tanggal pendaftaran PPDB itu tanggal berapa tadi, 20 tanggal oke. Itu 21 Juni ya, berarti minimal 21 Juni tahun 2020 tanggal kakaknya. Tetapi sistem kita sudah tersinkronisasi dengan beberapa apa namanya ya, beberapa kementerian enggak, beberapa dinas yang terkait ya, di sini kita bisa lihat sebentar ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dukungan datanya untuk PPDB sekarang itu banyak banget ya. Jadi ini data sudah terintegrasi semua. Ada dari data siswa dan ordinat tempat tinggal, yaitu dari Pusdatin Kemdikbud. Ada data kartu keluarga dari Dinas Dukcapil ya, Jawa Tengah. Ada data siswa miskin yaitu Dinas Sosial. Ada data nakes dari Dinas Kesehatan. Ada data Ponpes dari Kanwil Kemenak. Ada data prestasi dan rapor itu dari Kanwil Kemenak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ada juga sistem aplikasi dari PT Telkom, kemudian data akreditasi itu dari Ban SM Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk data-data yang tadi itu data kartu keluarga itu memang sudah terintegrasi langsung oleh Dinas Permades Dukcapil ya. Mohon maaf kalau Mimin salah mengucapkan. Ya, ini sudah terintegrasi dari sini. Jadi mungkin karena ini belum ada bimbingan teknis ya, jadi Mimin bilangnya mungkin ya. Kalau kita memasukkan NISN ke dalam sistem kita, maka data kartu keluarga kalian itu sudah muncul di sini.
ditolak atau diterima tergantung oleh dari data kartu keluarganya, ya, data kartu keluarga dari Dinas Dukcapil. Jadi Mimin juga nggak bisa tidak ada kewenangan untuk mengubah kartu itu, tanggal kartu keluarga itu, ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan kartu keluarga, kalian bisa menghubungi Dinas Dukcapilnya, ya. Jadi jangan ke Mimin, karena Mimin juga tidak bisa mengendalikan tanggal-tanggal itu. Jadi sudah muncul ini kemungkinan, mohon maaf kalau Mimin keliru, ya, karena Mimin juga belum ada bimbingan teknis dari PT Telkomnya, dan juga belum ada simulasinya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Sampai sini, ya. Itu minimal 1 tahun, ya, minimal 1 tahun di tanggal kakaknya. Tidak diberlakukan SKD, ya, kecuali dalam kondisi khusus, ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk membuat, untuk membuat atau mengurus SKD atau SKTM, ya. Ini nggak usah, ini nggak, karena tidak diperlukan lagi dan tidak diberlakukan lagi kecuali dalam kondisi khusus. Di sini adalah bencana alam, ya, dan atau bencana sosial yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, kebijakan zona khusus memberikan paling banyak itu 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri, tadi sudah, ya, sudah menjelaskan. Kemudian ada CPD atau calon peserta didik dari pondok pesantren, ya, berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes atau panti asuhan. Kalian harus meminta di pondok pesantren kalian, misalkan SMP-nya kalian sudah mondok, ya, waktu SMP itu sudah mondok di pondok pesantren, kalian bisa mungkin surat keterangan, ya, dari emisnya itu minta di ponpesnya. Nah, kemudian ada jalur lagi, ya. Ini videonya sudah kepanjangan, ya, sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, kita teruskan saja untuk jalur-jalur. Oke, yang kedua itu ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, ya, atau penyandang disabilitas dan nakes. Nakes itu adalah tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan COVID-19. Kemudian syaratnya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, ada DTKS dan KIP. Ini data DTKS dan KIP ini bisa kalian cek di di websitenya, ya. Coba kita ketik DTKS, ya. Coba ketik DTKS. Nah, ini ada DTKS, kita klik saja. Oke. Nah, cek penerima bansos ini, ya. Ini cek penerima bansos di sini. Oke. Nah, kita di sini bisa cek sendiri, ya. Kita bisa pilih provinsi mana, pilih kabupaten, pilih kecamatan. Nah, data yang muncul di sini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk mendaftar di jalur afirmasi PPDB 2021. Nah, ceritanya begitu. Oke, ini ada 20%. Kemudian untuk khusus untuk nakes itu diberi yang tenaga kesehatan di COVID-19 ada 5%, ya, ada 5%, ya. Ini sebagai penghargaan, ya, sebagai penghargaan. Oke. Kemudian apalagi, ya, yang penting-penting, ya. Yang penting-penting ini sudah. Nah, peserta yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili, ini penting nih, di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi kalian di dalam zona pun masih bisa mendaftar dengan menggunakan dengan menggunakan jalur afirmasi, ya. Ini bisa ini. Oke. Kemudian dan lain-lain kalian bisa cek di di website kita, ya. Di website kita ini sudah komplit. Ini sudah komplit, kalian bisa baca-baca. Jika Mimin kurang memberikan penjelasan, ya, penjelasannya itu kurang. Nah,
Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Ini jalur perpindahan ortu ini adalah bagi CPD atau calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tuanya atau walinya dan atau anak guru ya. Ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi CPD di luar wilayah zonasi ya. Ini khusus untuk CPD di luar zonasi ya. Oke, untuk jalur perpindahan orang tua ini ya sesuai dengan juknisnya yaitu adalah surat penugasan dari instansi ya. Ini dibuktikan dengan surat penugasan instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota ya. Sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Ini di luar wilayah zonasi ya. Nah, jika kalian adalah anak guru di instansi tertentu, misalkan adalah anak guru di instansi atau SMA X ya, kalian bisa meminta surat penugasan ya, surat penugasan dari instansi ya. Ini untuk perpindahan orang tua. Nah, berikutnya ini yang terakhir adalah jalur prestasi ya. Oke, untuk jalur prestasi ini ya adalah bagi CPD di dalam dan di luar wilayah zonasi. Jika kalian di dalam satu zonasi, boleh juga mendaftar menggunakan jalur prestasi ya. Seleksi prestasi itu berdasarkan nilai raport plus bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non akademik ya, dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Bukti prestasinya diterbitkan paling singkat itu 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal PPDB. Nah, ini untuk jalur prestasi sendiri mempunyai paling banyak itu 20% ya, banyak juga ini ya dari daya tampung yang tersedia. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang daya tampung ya. Jadi jangan lupa subscribe juga channel dari Mimin ya. Untuk jalur prestasi ya, untuk jalur prestasi akan Mimin buatkan khusus video ya. Mimin akan buatkan video khusus karena ini agak panjang juga. Mungkin video berikutnya akan Mimin buatkan khusus untuk di jalur prestasi. Ya, karena banyak banget yang harus diperhatikan di jalur prestasi ya. Demikian dulu video dari Mimin. Mudah-mudahan video yang pertama ini bermanfaat bagi kalian. Kalau nonton ya jangan di skip ya supaya tidak gagal paham. Ini untuk jalur prestasi untuk tanggal-tanggal penting dan jalur ya untuk video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam pendaftaran PPDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.